Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sidney Rizky Elmanafi selaku guru mapel bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan lancar. Hari ini kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada BJJ pertama, Bapak gunakan untuk tes awal yang tujuannya untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian PJJ yang kedua berkaitan tentang hal-hal yang berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Pada PJJ berikutnya kita belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Hari ini akan Bapak gunakan untuk merefleksi materi teks laporan hasil observasi, dan hari ini juga akan menjadi kegiatan akhir dari bab teks laporan hasil observasi. Jadi, refleksi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, definisi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, fungsi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ayo, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi berdasarkan definisi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Bapak ulangi ya, menjelaskan suatu objek yang sudah diamati. Jadi informasi tentu berisi fakta karena informasi tersebut sudah terjadi atau hasil dari pengamatan. Berdasarkan pengertian tersebut, lalu apa fungsi dari teks laporan hasil observasi? Ada beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, sebagai alat dokumentasi. Biasanya digunakan untuk arsip dari suatu kegiatan. Yang kedua, sebagai laporan suatu kegiatan. Biasanya digunakan dalam tugas tertentu. Nomor 3, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Biasanya menjadi rujukan berita atau artikel. Fungsi yang keempat yaitu dasar penyusunan kebijakan atau keputusan. Dalam tema tertentu, misalnya tentang lingkungan, pemangku jabatan dapat memperhatikan teks laporan hasil observasi dalam menentukan keputusannya ataupun kebijakannya. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Berikut strukturnya. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada penggunaan kata atau frasa. Yang kedua ada pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita masuk pada kaidah kebahasan yang pertama, yaitu kata. Apa sih definisi daripada kata?
Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh, ada kalimat saya sedang berlari. Ada berapa kata? Ya, betul, ada 3 kata. Setiap satuan dapat dipisahkan oleh spasi. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif dan menduduki salah satu fungsi. Contohnya, ada kalimat, saya berlari ke gedung serbaguna. Ada berapa frasa? Ya, hanya ada 1 frasa, yaitu gedung serbaguna yang menduduki fungsi sebagai objek. Sementara berlari terdiri dari subjek dan predikat, sehingga itu adalah kalimat predikatif. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah nomina dan verba turunan dari afiksasi. Untuk lebih jelasnya, Bapak tampilkan seperti yang pada gambar berikut. Ada kata sebut, mendapatkan imbuhan di, maka menjadi disebut. Ini adalah proses afiksasi. Berikutnya adalah kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi fungsinya untuk menjelaskan secara umum, sementara kalimat definisi menjelaskan secara rinci. Biasanya menjelaskan tentang jenis, bentuk, ataupun warna, dan lain-lain. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks terdiri hanya dari 1 predikat atau kata kerja, sementara itu kalimat kompleks terdiri dari lebih 1 predikat. Baik, itulah hal-hal yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Namun tetap Bapak lakukan refleksi supaya kalian tidak lupa dengan materi yang sudah kalian pelajari. Semoga semua materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.